Shalom, selamat siang untuk kita semua. Yang pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur atas kasih dan anugerah sehingga kita sehat selalu dalam hidup. Jadi jauh ke sana, perkenalkan diri, identitas saya, nama saya Yumi Bonda. Sementara ini saya menjabat sebagai Ketua Asrama Puncak Jaya di Kota Studi Makassar. Jadi saya dengan beberapa abang-abang dengan teman-teman kita untuk menaikkan aspirasi bersifat jumpa pers dengan spontanitas. Jadi kita akan menyampaikan atau apa yang kendala-kendala atau sebentar ini peristiwa yang kami jalani dan sedang merasakan dalam asrama kami. Itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi kembali lagi. Sekarang kita akan masuk dalam asrama. Sekarang kondisi dalam asramanya bagaimana kita menyaksikan sama-sama. Jadi ini ada pintu masuk. Ya, kebetulan kemarin minggu kemarin ada hujan ban besar masuk sampai ada setengah beton ini. Akibat daripada itu buku-buku semua kena basah, kita ada kasih jemur ini. Itu yang kemarin ada banjir masuk. Jadi kita beralih lagi ke kamar sebelah ini. Jadi ada kamar pertama yang ini yang satu. Sementara ini kami tidak bisa pakai karena plafon di atas sudah lapuk. Jadi pada saat hujan turun maka sementara ini kita belum bisa pakai. Itu yang satu. Ada lagi kamar yang ini yang kamar yang kedua. Jadi demikian pun ini belum bisa kita pakai. Ini sudah plafon sudah rusak. Itu yang kamar yang kedua. Dan kita beralih lagi kamar yang ketiga. Kamar yang ketiga. Di sini sama demikian juga fasilitas dalam kosong. Jadi pelekar plafon yang bagian di atas sudah ini lagi. Bagian sudut sana sudah jatuh semua. Lanjut kita beralih lagi ke belakang sama demikian. Sementara ini juga ini kamar ini belum bisa pakai juga. Itu yang di sini. Dan kita beralih lagi ke kamar yang sebelah. Ini yang kamar keempat. Ini pun sama demikian, tidak ada fasilitas di dalam sini. Apalagi plafon di atas tidak ada. Kemarin kebetulan juga ada sempat ini hujan lagi, jadi suban semua. Jadi yang ada batasannya itu batasannya air, karena setiap hujan selalu air dari got masuk dan hujan lagi. Jadi demikian sementara ini pun masih hujan. Jadi coba kita beralih lagi ke belakang, ke kamar mandi. Kondisi kami mahasiswa Puncak Jaya di Kota Studi Makassar, sementara ini kami mengalami seperti begitu. Demikian pun fasilitas belakang untuk kami masak tidak ada. Ini yang kamar mandi. Itu yang di belakang sini. Jadi sama demikian pun kami tidak bisa pakai juga. Iya, jadi yang di sini lagi. Jadi ini sementara ini tidak bisa pakai, alat-alat sudah tidak ada lagi. Coba kita seperti
Sekarang kita lanjut lagi beralih ke kamar mandi. Mungkin kamar mandi pun demikian sama juga. Sementara ini begini, ini yang kamar mandi. Jadi memang kayu sudah lapuk, sama juga pintu-pintu dia sudah rusak ini. Jadi sementara kan tidak bisa pakai. Sama pun sen di atas sudah bolong. Jadi ini yang kami saat hari berjalan, minggu berjalan, bulan, tahun yang mahasiswa penjagaan sekarang kita mengalami. Jadi kita beralih lagi ketenya. Jadi itu yang sekarang kami jadi lanjut lagi ini kita ruang depan. Ruang depan juga sama seperti begini. Jadi tadi awal sebelum saya masuk sudah sampaikan bahwa setiap banjir masuk dari luas itu sampai ada setengah beton ini. Ini ada tandanya nih. Ini yang tanda air. Jadi tadi sudah jelaskan juga bahwasanya buku-buku ini yang Alkitab yang kami sudah kasih demo, tapi karena cukup kena basah dan buku-buku yang sebagian yang kami punya sudah tidak pakai lagi karena sudah basah. Jadi itu seperti begitu. Dan sekarang kita mengalami mahasiswa penjagaan di Kota Studi Makassar. Jadi itu perlu orang tua kami ataupun pemerintah Puncak Jaya bisa memperhatikan atau bisa prioritaskan SDM secepatnya. Jadi kami mahasiswa Makassar mengalami seperti begitu. Demikian pula teman-teman kami yang di kota studi lain yang asal Puncak Jaya, sama demikian pun yang mereka merasakan. Tapi ini yang khusus kami mahasiswa Puncak Jaya yang ada di kota studi Makassar sedang menuntut ilmu dan kami merasakan. Jadi kami mau jangan sampai generasi berikut merasakan hal yang seperti begini. Tapi kami berharap orang tua kami bisa merespon atau bisa menjawab dalam waktu dekat ini. Nah itu yang saya bisa sampaikan. Ini seperti begitu. Ya baik, jadi dalam hal ini menyangkut proposal dengan lain sebagainya yang kami mengajukan ke orang tua kami, lebih penjelasannya saya kasih kesempatan kepada senioritas FMPJ. Nanti dia penjelasan, saya kasih kesempatan abang bisa jelaskan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku senioritas FMPJ. Sebelum jauh melangkah ke sana, perkenalkan nama saya Dyson Gire, dan di sini saya ingin tambahkan sedikit dari ketua asrama tadi.
bahwa menyangkut dengan persoalan asrama ini sudah beberapa kali dari sejak pergantian pengurus itu sudah ada permohonan yang diajukan kepada pemerintah. Dari sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tahun 2020, kalau mau dihitung sudah hampir 10 tahun, sudah genap 10 tahun. Itu belum pernah ada tanggapan positif dari pemerintah daerah selaku orang tua dari kami. Jadi pada kesempatan kali ini berulang kali lagi kami datang untuk mengajukan permohonan dalam bentuk wawancara seperti begini. Jadi kami di sini sudah ulang kali kami sampaikan permohonan, namun belum ada respon. Dan kalau mau dibilang kita punya asrama ini sebagai kita punya rumah. Kami adalah generasi penerus dari Puncak Jaya. Jadi kalau situasi dan keadaan asrama kami seperti begini, kami mau kemana lagi? Kami ini sama teman-teman kami dari kabupaten lain yang punya tempat tinggal yang nyaman, mereka bisa belajar dengan aman. Tapi kami punya tempat di sini, kamar-kamar seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh ketua asrama, sudah tidak layak untuk kami melakukan proses belajar di dalam. Jadi kami tidak bisa tidur dengan tenang. Mohon orang tua kami bisa respon. Sekarang kami tinggal di luar seperti begini, teman-teman kami belajar dengan nyaman. Jadi kami mohon sekali kepada orang tua kami dalam waktu dekat tolong respon permohonan kami. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada ketua asrama. Ya, baik, terima kasih. Mungkin menyangkut surat permohonan tadi Senioritas PPJ sudah sampaikan. Jadi sekarang saya kasih kesempatan kepada Bapak Padang Pengurus APPJ. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Shalom, selamat siang semua. Mungkin sebelum saya wawancara, saya perkenalan. Nama saya Liki Bonda. Saya selaku Padang Pengurus Himpunan Pelajar Mahasiswa. Saya di sini sampaikan kepada pemerintah mewakili orang tua kami di Kabupaten Puncak Jaya. Kami mahasiswi Puncak Jaya di Kota Makassar sudah berantakan karena kami punya tempat tinggal asrama sudah tidak bisa dilayak huni lagi. Ya sama, tidak bisa ditinggal lagi, tidak bisa belajar baik, tidak bisa menginap, tidak bisa istirahat baik. Makanya kami tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan juga jajarannya dalam waktu dekat ini respon cepat, karena kami ini bukan apa lagi tapi generasi Puncak Jaya. Terus kondisi asramanya sudah gambar-gambar sudah ada ini. Jadi sekarang ini sementara ini kita sedang mengusir begitu. Karena dalam asrama kondisi sudah tidak nyaman, makanya kami mahasiswa-mahasiswi Puncak Jaya di Kota Studi Makassar sekarang kita sedang mengusir, bikin tenda di luar, barang-barang yang dalam punya semua di luar. Kita masak di sini, tidur juga di sini, karena dalam sudah tidak bisa istirahat baik karena dalam sudah rusak. Jadi kami harap pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam waktu dekat ini cepat merespon kembali. Itu yang harapkan dari kami mahasiswa-mahasiswi Puncak Jaya di Kota Studi Makassar. Terima kasih dan sekian waktu pemerintah. Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mewakili senioritas mahasiswa-mahasiswi Puncak Jaya di Kota Studi Makassar mengajukan aspirasi kepada pemerintah Puncak Jaya untuk bagaimana untuk memperhatikan aset
daerah atau generasi penerus yang sedang terlantar seperti anak yatim piatu dan tidak punya orang tua. Sehingga kami di sini sebagai senioritas mendesak ke pemerintah untuk memperhatikan penuh dalam hal membantu untuk fasilitator renovasi asrama. Itu yang kami dapat sampaikan. Terus untuk selanjutnya, untuk persoalan atau peristiwa ini sudah lama yang kami sudah mengajukan ke pemerintah, tetapi tidak ada respon sampai saat ini, sehingga sudah hancur dan kondisi asrama sudah ketahui bersama. Yang tadi sudah ambil video atau apa yang sudah diambil, itu yang kami punya orang tua, itu harapan kami itu kepada pemerintah untuk mengupayakan suportivitas anggaran dan juga sebagainya untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan asrama. Jadi kami mau dan harapan kami itu dalam jangka waktu yang dekat atau hari ini juga atau bulan ini harus dibantu sesuai dengan kewalan-kewalan yang kami lihat. Dan juga kami punya harapan itu harus pemerintah Puncak Jaya itu harus datang di Kota Studi Makassar, karena kami sudah sampaikan hal-hal ini, sudah banyak yang kami sampaikan, tetapi tidak ada keyakinan dan kepedulian dari pemerintah, sehingga kami punya harapan-harapan kami itu tidak dikabulkan. Sehingga harapan kami juga itu harus pemerintah datang dan kunjungi di Kota Studi Makassar. Itu yang kami dapat sampaikan dari kami Dewan Senioritas. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Salam selamat siang buat kita semua. Jadi di sini abang-abang bahkan teman-teman seperjuangan sudah sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, bahkan orang tua kami yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Jadi saya sebagai putri, saya sendiri dan saya mau sampaikan kepada orang tua kami yang ada di Puncak Jaya, kami alami di asrama Puncak Jaya di Kota Studi Makassar. Apakah kami alami di sini untuk orang tua kami bisa tingkat waktu cepat apa yang kami rasakan, dan orang tua kami tidak ada, tetapi orang tua kami ada di daerah Puncak Jaya. Tolong memperhatikan kami yang ada di Kota Studi Makassar, apa yang kami alami di sini, dan kami sedang seperti begitu. Siapa yang kami memperhatikan kami yang ada di Kota Studi Makassar? Seperti begini, kapan lagi kita belajar yang baik? Jadi orang tua kami mohon bisa memperhatikan kami yang ada di Kota Studi Makassar. Saya putri sendiri mohon kepada orang tua kami yang ada di daerah Puncak Jaya. Terima kasih, waktu dikembalikan. Jadi terima kasih. Mungkin kendala-kendala apa yang kami mengalami dengan waktu yang berjalan, bulan, tahun yang sedang berjalan yang kami rasakan mahasiswa Puncak Jaya yang ada di Kota Studi Makassar. Beberapa senioritas HPMPJ bahkan teman-teman putri tadi sudah sebatas kata-kata wawancara sudah dapat sampaikan. Jadi harapan kami dari mahasiswa Puncak Jaya atau generasi Puncak Jaya untuk ke depan atau dalam waktu dekat ini, aspirasi kami bersifat wawancara ini bisa merespon balik dengan secepat. Nah, itu harapan kami. Kurang dan lebih atau kata-kata yang tidak menyenangkan hati kami mohon maaf. Terima kasih.